5376. Setelah berkeliaran di medan perang untuk sementara waktu, Yang Kai tiba di dekat kota Raja Klan Tinta Hitam. Kota Raja Klan Tinta Hitam telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dikatakan sebagai dasar dari Klan Tinta Hitam zona perang evolusi besar. Namun, hari ini, benua terapung di mana kota Raja berada telah runtuh dan bagian dalam kota Raja telah menjadi reruntuhan. Hanya ada beberapa sarang tinta yang menjulang tinggi yang telah runtuh atau hancur total. Seluruh benua terapung di mana kota Raja berada tidak memiliki kehidupan. Klan Tinta Hitam telah menderita kerugian besar, beberapa telah meninggal, beberapa telah melarikan diri, dan seluruh kota Raja telah menjadi kota kosong. Yang Kai tidak memperhatikan sarang tinta tingkat tuan wilayah yang tersisa, sebaliknya langsung tiba di bawah sarang tinta tingkat tuan kerajaan. Sarang tinta tingkat raja kerajaan ini telah dihancurkan olehnya dalam satu pukulan. Dia mengira itu hancur, tetapi pada kenyataannya, itu belum sepenuhnya hancur. Masih ada beberapa sarang tinta tingkat tuan wilayah yang tersisa. Jika sarang tinta tingkat raja kerajaan dihancurkan sepenuhnya, semua sarang tinta tuan wilayah akan dihancurkan juga. Ini adalah hubungan simbiosis khusus antara Ignis superior dan kelas bawah. Meskipun telah runtuh, sarang tinta raja kerajaan masih sangat besar. Yang Kai berdiri di depan sarang tinta dan diam-diam menatap sejenak sebelum hatinya bergerak dan dia melangkah maju. Dia menemukan pintu masuk ke sarang tinta dan melangkah masuk. Begitu dia masuk, Yang Kai merasakan gelombang energi di sarang tinta. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa untuk menghadapi leluhur tua Smile, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam pasti telah menyimpan sejumlah besar energi di sarang tinta sehingga dia dapat meminjamnya kapan saja. Jika Yang Kai tidak menghancurkan sarang tinta ini, tidak akan mudah bagi leluhur tua Smile untuk membunuhnya. Tapi sekarang, energi yang tersimpan di Ignis sudah tidak berguna lagi. Bahkan Raja Kerajaan telah mati, jadi siapa yang bisa menggunakannya? Energi di sarang tinta hitam ini tidak berguna bagi ras manusia. Ini hanya membuang-buang sumber daya. Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia tidak tahu berapa banyak sumber daya yang telah dikonsumsi oleh klan tinta hitam untuk menyimpan energi mereka di dalam. Sumber daya itu awalnya bisa menjadi rampasan dari tentara evolusi besar. Karena keruntuhannya, lorong-lorong di dalam sarang tinta tidak terlalu mulus dan ada banyak penghalang, tetapi Yang Kai tidak perlu menghabiskan banyak usaha untuk membuka jalan. Segera, dia tiba di samping kolam tinta. Struktur sarang tinta klan tinta hitam hampir sama, satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Yang Kai telah melihat kolam tinta sarang tinta tingkat tuan feodal sebelumnya, serta kolam tinta tingkat tuan wilayah. Sebagai perbandingan, Ingpon di depannya tidak diragukan lagi lebih besar. Jika kolam tinta sarang tinta tingkat tuan feodal adalah lubang air kecil, maka tingkat tuan wilayah adalah sebuah kolam, sedangkan kolam tinta tuan kerajaan adalah sebuah danau. Di dalam Ingpon, Ingforce melonjak dan energi melonjak. Di dinding daging di sekitarnya, ada juga banyak gumpalan yang menggeliat, berisi bentuk kehidupan baru dari klan tinta hitam, yang tampaknya siap meledak kapan saja. Yang Kai tidak memperhatikan mereka. Bahkan jika klan tinta hitam ini lahir, mereka hanya akan menjadi klan tinta hitam tingkat terendah. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi ras manusia, dan setiap kultivator Open Heaven dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Dia ingin menemukan inti sarang tinta dan menggunakannya untuk menyelidiki situasi di zona perang lainnya. Di sisi zona perang evolusi hebat, krisis klan tinta hitam telah sepenuhnya teratasi. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di zona perang lainnya. Meskipun ras manusia telah membuat banyak persiapan untuk perang besar ini dan tombak ilahi penghancur kejahatan ditakdirkan untuk bersinar, situasi di medan perang terus berubah. Sebelum berita yang akurat datang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ras manusia akan dapat memperoleh keuntungan di setiap medan perang. Pasti ada berita yang datang dan pergi di antara berbagai celah gunung yang besar, tetapi informasi itu hanya disampaikan di antara manusia. Yang Kai ingin tahu bagaimana klan tinta hitam berkomunikasi satu sama lain, sehingga dia bisa lebih langsung menyelidiki berbagai zona perang. Dengan bantuan sarang tinta raja kerajaan ini, dia dapat dengan mudah memperoleh beberapa informasi. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia tidak sepenuhnya menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan ini, jika tidak akan ada solusi yang baik. Segera, Yang Kai menemukan inti dari sarang tinta. Di tempat kekuatan tinta melonjak, Yang Kai menemukan tempat untuk duduk bersila. Meskipun dia telah memasuki sarang tinta berkali-kali sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia memasuki sarang tinta tingkat raja kerajaan. Memikirkannya, tidak ada perbedaan. Membuka alam semesta kecilnya, dia membiarkan sarang tinta menelan kekuatan dunianya,
menggunakannya sebagai jembatan untuk terhubung dengan kehendak sarang tinta. Pada saat berikutnya, Yang Kai tiba di ruang besar. Dia tidak mengungkapkan avatar jiwanya. Bagaimanapun, dia adalah manusia, jadi avatar jiwanya terlalu jelas. Di tempat klan tinta hitam ini ada di mana-mana, mudah untuk diekspos. Pada saat ini, seluruh jiwanya seperti bola. Bentuk jiwa ini tidak jarang, karena banyak anggota klan tinta hitam di sarang tinta memiliki bentuk ini. Begitu dia memasuki tempat ini, Yang Kai memperhatikan fluktuasi Divine Sense yang kacau di sekitarnya dan menerima serangkaian pesan. Momentum ras manusia cukup sengit. Saya tidak tahu jenis artefak apa yang mereka kembangkan, tetapi itu melepaskan cahaya murni yang memiliki pengekangan kuat pada kekuatan tinta. Tuan wilayah di bawah Tuan Kerajaan Mubu telah menderita banyak korban. Petik 2. Zona Perang Suanyuan telah meminta bala bantuan, dan tentara telah menderita banyak korban. Tuan Kerajaan mana yang bisa memimpin bala bantuan? Petik 2. Ras manusia telah menginvasi kota raja dan kota raja dalam bahaya. Ras manusia sudah gila. Bahkan jalur gunung mereka telah digunakan untuk ekspedisi. Zona perang Void Azure tidak lagi aman. Banyak indera ilahi dengan cepat melintasi ruang ini, mengirimkan informasi yang menyebabkan klan tinta hitam jatuh ke dalam keputusasaan. Sebagian besar indera ilahi tampaknya dalam keadaan panik yang ekstrim. Jelas bahwa situasi di berbagai zona perang sangat tidak menguntungkan bagi klan tinta hitam, dan banyak dari zona perang berada di ambang kehancuran. Hanya beberapa Divine Sense yang relatif tenang, tetapi setelah dipengaruhi oleh atmosfer di sekitarnya, mereka agak gelisah. Perang ras manusia kali ini adalah ekspedisi skala penuh. Lebih dari 100 zona perang, lebih dari 100 lintasan gunung, dan jutaan tentara ras manusia dikerahkan, hampir tidak ada jalan keluar. Sikap ras manusia sangat jelas. Jika pertempuran ini tidak berhasil, mereka akan mati mencoba. Mengandalkan keuntungan dari Evil Breaking Divine Lens dan keuntungan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa ratus tahun terakhir, pasukan ras manusia di sebagian besar zona perang maju dengan cepat, membuat klan tinta hitam benar-benar tidak berdaya. Dengan Evil Breaking Divine Lens yang digunakan dalam jumlah besar, Tuan Feodal dan Tuan Wilayah klan tinta hitam menderita banyak korban. Tanpa Tuan Feodal dan Tuan Wilayah, Orde ke-8 ras manusia tidak terlalu dibatasi. Selama Orde ke-8 memiliki keunggulan di medan perang, mereka dapat mengumpulkan pasukan mereka untuk membantu leluhur tua, bergabung untuk menyerang penguasa wilayah klan tinta hitam, atau mengirim orang untuk menghancurkan sarang tinta raja kerajaan dan melemahkan kekuatannya. Kemenangan dan kekalahan di medan perang seringkali ditentukan oleh titik tertentu. Ras manusia sekarang telah mengambil inisiatif untuk membuka metode ini. Akibatnya, di hampir setiap zona perang, situasi klan tinta hitam tidak baik. Zona perang yang sedikit lebih lemah hampir ditembus, jadi mereka tidak punya pilihan selain meminta bala bantuan. Tetapi pada saat ini, klan tinta hitam zona perang mana yang dapat memberikan dukungan di tempat lain. Akan sulit bagi mereka untuk bahkan melindungi diri mereka sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan, jarak di antara mereka terlalu jauh, sehingga tidak realistis untuk memberikan dukungan. Yang Kai dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar ini. Meskipun berbagai zona perang memiliki informasi tentang satu sama lain, pasti ada beberapa komunikasi antara berbagai jalur gunung. Situasi evolusi hebat juga harus diketahui oleh berbagai zona perang, tetapi mereka belum mengumumkannya kepada publik. Mendengarkan informasi ini dari Ignis Space cukup mengasyikkan. Ras manusia telah menang. Divine Sense yang kacau dan panik bercampur dengan informasi yang membuat klan tinta hitam merasa tidak nyaman terus-menerus berpindah-pindah melalui sarang tinta, menyebabkan seluruh ruang diselimuti keputusasaan. Yang Kai diam-diam senang. Klan tinta hitam telah menekan ras manusia selama bertahun-tahun dan telah berulang kali menginvasi jalur pegunungan ras manusia. Sekarang, mereka akhirnya merasa dipukuli di depan pintu mereka. Namun, Yang Kai belum mendengar berita tentang zona perang di mana kota raja ditaklukkan dan tuan kerajaan terbunuh. Tampaknya zona evolusi hebat adalah yang tercepat. Memikirkannya, tidak sulit untuk memahaminya. 200 tahun yang lalu, ketika Great Evolution Army mengambil kembali Great Evolution Pass, mereka telah melukai klan tinta hitam dengan parah, dan karena ini, mereka hampir kehilangan 30 hingga 40% kekuatan mereka. Selama waktu itu, banyak penguasa wilayah klan tinta hitam telah jatuh, dan bahkan raja kerajaan telah terluka parah. 200 tahun kemudian, sebelum kekuatan klan tinta hitam di zona perang evolusi besar pulih sepenuhnya, pas evolusi hebat telah tiba dari jauh dan memanfaatkan penurunan klan tinta hitam untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Dalam keadaan seperti itu,
zona perang evolusi hebat secara alami akan menjadi zona perang pertama yang sepenuhnya menaklukkan klan tinta hitam. Meskipun kemajuan zona perang lainnya agak buruk, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menang. Adapun apakah hasil mereka lebih besar atau tidak dari Great Evolution, itu akan tergantung pada kekuatan mereka. Dia tidak tahu bagaimana reaksi klan tinta hitam jika dia meneriaki mereka bahwa Mo Zhao sudah mati. Berpikir demikian, hati Yang Kai tiba-tiba melonjak ketika dia melihat ke sisi lain dari ruang ini. Ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, dia tertarik oleh Divine Sense yang kacau dan tidak memperhatikan situasi di sisi lain untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah dia mengamati, dia memiliki perasaan yang aneh. Sebenarnya ada lebih dari 20 avatar jiwa berkumpul di sana, semuanya diam dan tanpa sedikit pun panik. 20 avatar jiwa ini setenang benda mati, sangat kontras dengan avatar jiwa yang mengirimkan pesan melalui indera ilahi mereka. Itu juga karena keheningan mereka sehingga Yang Kai tidak segera memperhatikan mereka. Seluruh sarang tinta tampaknya dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Salah satunya adalah avatar jiwa yang dengan panik mengirimkan pesan, sementara yang lain adalah avatar jiwa yang anehnya pendiam. Ketika Yang Kai memperhatikan mereka, jantungnya berdetak kencang dan dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Pada saat berikutnya, dia menyadari dari mana ketidakharmonisan ini berasal. Jumlahnya salah. Di sisi ras manusia, ada total 108 Cave Heaven Paradise, yang masing-masing berhubungan dengan zona perang yang berbeda. Namun, jumlah sebenarnya tidak sebanyak ini. Karena kolam naga klan naga dan sarang Phoenix klan Phoenix menempati dua tempat Paradise dan Cave Heaven. Adapun klan naga dan Phoenix, mereka menjaga No Return Pass. Dengan kata lain, seluruh medan perang tinta harus memiliki 106 zona perang. Meskipun Yang Kai tidak menghitungnya dengan cermat, ada lebih dari 100 avatar jiwa yang telah berkumpul dan berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Karena avatar jiwa ini dapat memasuki tempat ini, itu berarti bahwa mereka telah meminjam kekuatan sarang tinta tingkat raja di zona perang masing-masing. Nomor ini benar, tapi bagaimana dengan tambahan 20 avatar jiwa? Dari mana mereka berasal? 5377. Yang Kai mengira bahwa avatar jiwa ini juga berasal dari berbagai zona perang. Leluhur tua Smile telah memberitahunya bahwa tidak setiap zona perang hanya memiliki satu leluhur tua ras manusia dan satu raja kerajaan klan tinta hitam. Di beberapa zona perang, apakah itu leluhur tua ras manusia atau tuan kerajaan klan tinta hitam, ada lebih dari satu. Jika klan tinta hitam memiliki 2 atau 3 raja kerajaan, asal-usul dari 20 avatar jiwa ini akan mudah dijelaskan. Tetapi ketika dia menyelidiki kekuatan avatar jiwa ini, dia tahu ada sesuatu yang salah. Meskipun avatar jiwa yang tenang ini semuanya terkendali, mereka masih sangat kuat. Bahkan Yang Kai tidak bisa membandingkan. Meskipun dia adalah Master Open Heaven Orde ke-7, Divine Sense-nya berada di Orde ke-8. Di dunia ini, selain leluhur tua ras manusia, hanya ada raja kerajaan klan tinta hitam yang bisa lebih kuat dari Divine Sense-nya. Ini adalah avatar jiwa dari lebih dari 20 raja kerajaan klan tinta hitam. Yang Kai terkejut, bagaimana bisa ada begitu banyak raja klan tinta hitam di sini? Ini sangat tidak biasa. Harus diketahui bahwa ras manusia spas di berbagai zona perang telah menginvasi kota raja, jadi raja kerajaan pasti akan mengawasi keseluruhan situasi di kota raja. Mereka bahkan mungkin harus bertarung dengan leluhur tua ras manusia, jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mengawasi sarang tinta dan memanifestasikan avatar jiwa mereka di sini? Jika hanya 1 atau 2, itu bisa dimengerti, tetapi ada 20 dari mereka. Selama pertempuran sengit dengan pasukan ras manusia, belum lagi raja kerajaan, bahkan penguasa wilayah adalah kekuatan yang sangat diperlukan di medan perang dan tidak akan dibiarkan menganggur di sarang tinta. Selain itu, sekitar 100 avatar jiwa yang panik tidak terlalu kuat, masing-masing hanya pada tingkat tuan feodal. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai tidak bisa mengerti. Namun, tidak ada waktu baginya untuk terlalu memikirkannya. Mungkin itu karena penyelidikannya telah memperingatkan para raja kerajaan lainnya, jadi Divine Sense segera menyapu ke arahnya. Di bawah tekanan tirani ini, avatar jiwa Yang Kai bergetar sedikit dan hampir menghilang. Cedera yang dia derita dari serangan murid tinta hitam Orde ke-9 belum sepenuhnya pulih, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan tak terkendali seperti itu? Untungnya, pada saat kritis ini, dia dengan cepat mengumpulkan jiwanya dan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Sebuah pesan muncul dalam kesadarannya, dari mana asalmu? Ini jelas merupakan pertanyaan dari pihak lain. Yang Kai menjawab tanpa ragu-ragu, melaporkan kepada Tuan, saya dari zona perang evolusi hebat. Zona perang evolusi hebat, bagaimana situasinya di sana?
Yang Kai dengan santai menjawab, situasinya tidak bagus. Tuan kerajaan saat ini terlibat dalam pertempuran berdarah dengan leluhur tua ras manusia dan bukan tandingannya, jadi saya meminta tuan kerajaan untuk segera datang membantu kami. Setelah Yang Kai selesai berbicara, pihak lain jelas tertegun sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu mengatakan Mo Zhao sudah mati? Sial. Jantung Yang Kai berdetak kencang ketika dia menyadari bahwa situasi di pihak evolusi hebat telah dilaporkan oleh klan tinta hitam. Memikirkannya, itu tidak aneh. Ada begitu banyak sens ilahi klan tinta hitam berkumpul di sini, jadi jika mereka berkomunikasi satu sama lain, pihak evolusi hebat tentu saja tidak terkecuali. Kematian Mo Zhao telah menyebabkan gangguan besar, jadi klan tinta hitam yang telah menjaga sarang tinta tuan kerajaan pada saat itu pasti akan dapat merasakannya. Indra ilahi penguasa wilayah, tidak, kamu adalah ras manusia. Divine Sense tiba-tiba bereaksi dan pada saat berikutnya, kekuatan yang melonjak meletus dari sarang tinta. Saat pihak lain menjadi curiga, Yang Kai bersiap untuk mundur dari ruang sarang tinta. Karena dia telah bertindak tidak semestinya dan pihak lain menjadi curiga, dia secara alami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ketika Divine Sense pihak lain meletus, Yang Kai hampir meninggalkan ruang ini dan hanya tersapu oleh akibatnya. Meski begitu, ketika Yang Kai kembali ke akal sehatnya, dia merasakan sakit kepala yang membelah dan Divine Sense-nya sangat rusak. Dia baru saja terluka oleh murid tinta hitam Orde ke-9, dan sebelum dia pulih sepenuhnya, dia telah diserang oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Jika bukan karena perlindungan lotus pemanasan jiwa, dia akan mati. Namun, Yang Kai tidak punya waktu untuk peduli dengan luka-lukanya dan segera bergegas keluar. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, dia tiba di Grid Evolution Pass dalam sekejap mata dan bergegas menuju Space Array. Pada saat ini, Space Array penuh dengan aktivitas. Biasanya, hanya ada beberapa kultivator Open Heaven yang menjaga tempat ini, tetapi sekarang ada lebih dari 10. Cahaya Grid Array berkelebat dari waktu ke waktu, dan setiap kali berkedip, secarik batu giok akan muncul dari udara tipis. Jelas, informasi ini telah dikirim dari celah gunung lain. Ketika Yang Kai tiba, banyak Master Open Heaven yang hadir semuanya memasang ekspresi gembira. Menurut laporan pertempuran yang mereka terima, pasukan ras manusia di masing-masing zona perang memiliki keuntungan, dan beberapa zona perang akan masuk ke kota raja. Melihat Yang Kai bergegas dengan tergesa-gesa, salah satu penjaga Orde ke-7 yang berjaga dengan cepat bertanya, "Saudara muda Yang, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan?" Yang Kai menahan rasa sakit yang menyayat hati dan menggertakkan giginya, cepat kirim pesan ke semua jalur gunung yang besar. Selain kekuatan di permukaan, klan tinta hitam memiliki setidaknya 20 raja kerajaan yang sedang menyergap. Beritahu leluhur tua untuk berhati-hati. Petik 2. Orde ke-7 menjadi pucat karena ketakutan, dari mana informasi ini berasal? Apakah itu akurat? Yang Kai berkata, baru saja, aku pergi jauh ke dalam ruang sarang tinta dari sarang tinta tingkat raja kerajaan dan melihat lebih dari 20 avatar jiwa raja kerajaan menjaganya. Jika mereka tidak berpartisipasi sekarang, mereka harus menunggu berita dan menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal kepada leluhur tua. Petik 2. Di medan perang, para raja kerajaan yang tersembunyi terlalu berbahaya. 30.000 tahun yang lalu, alasan mengapa Great Evolution Pass jatuh adalah karena Mo Zhao tiba-tiba muncul di sisi klan tinta hitam, bersembunyi di bayang-bayang. Ketika leluhur tua evolusi hebat dan tuan kerajaan terkunci dalam pertempuran sengit, Mo Zhao tiba-tiba menyerang dan bergabung dengan tuan kerajaan lain untuk membunuh leluhur tua evolusi besar. Murid tinta hitam Orde ke-9 dari sebelumnya juga ingin melakukannya, tetapi peringatan yang telah dikirim sebelumnya dari pasukan serigala salju yang telah dihancurkan telah menyebabkan leluhur tua Smile menjadi waspada, mencegah murid tinta hitam Orde ke-9 berhasil. Dapat dikatakan bahwa pesan yang dikirim oleh pasukan serigala salju pada saat terakhir sangat penting. Jika bukan karena pesan itu, pihak Great Evolution mungkin tidak akan mampu melawannya, dan pertempuran ini tidak akan berjalan mulus. Jatuhnya Great Evolution Pass hanyalah penyembunyian salah satu raja kerajaan klan tinta hitam, tetapi sekarang setidaknya ada 20 dari mereka. Jika klan tinta hitam benar-benar berhasil, leluhur tua ras manusia akan menderita banyak korban. Begitu mereka kehilangan kekuatan leluhur tua mereka, pasukan ras manusia akan menderita konsekuensi besar. Mendengarkan kata-kata Yang Kai, ekspresi banyak kultivator Open Heaven yang baru saja sangat gembira berubah sangat ketakutan. Orde ke-7 yang telah berbicara dengan Yang Kai segera berteriak, cepat kirim berita. Slip giok segera dicap dengan informasi penting ini, dan cahaya dari Space Array terus-menerus menyala, mengirimkan slip giok ke berbagai jalur gunung.
Setelah semua slip giok dikirim, setengah jam telah berlalu. Semua orang di aula menahan napas, tidak lagi merasa bahagia seperti sebelumnya. Suasana menjadi berat ketika semua orang menatap arai luar angkasa, takut mereka tiba-tiba menerima berita bahwa ras manusia dalam bahaya. Pada saat ini, Yang Kai mengerutkan kening. Jiwanya telah rusak 2 kali, menyebabkan dia mengalami sakit kepala yang hebat, dan bahkan pikirannya agak terpengaruh. Ketika dia melihat jiwa dari 20 atau lebih raja kerajaan di sarang tinta barusan, reaksi pertamanya adalah bahwa klan tinta hitam telah menyiapkan penyergapan, jadi dia bergegas ke sini untuk menyampaikan pesan. Tapi sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang salah. Situasinya berbeda dari apa yang dia bayangkan. Namun, sebelum dia bisa mengetahuinya, aura tirani datang dari jauh dan langsung tiba di atas Great Evolution. Aura ini benar-benar tersembunyi, dan semua prajurit yang menjaga Great Evolution menyadarinya. Yang Kai keluar dari aula dan melihat ke atas untuk melihat leluhur tua Smile berdiri di udara, rambutnya yang indah berkibar tertiup angin. Meskipun pakaiannya berlumuran darah, pakaian itu tetap bersinar cemerlang. Merasakan tatapannya, leluhur tua Smile menundukkan kepalanya dan sedikit mengangguk, dengan ringan berkata, "Kemenangan. Kemenangan." Kata sederhana ini berisi perjuangan berat ras manusia selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, pengorbanan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan kerja keras yang pahit dari generasi ke generasi. Ras manusia telah menang. Situasi di zona perang lainnya masih belum jelas, tetapi setidaknya, zona perang evolusi hebat telah menang. Para prajurit yang tinggal di belakang bersorak. Tentara yang mengejar klan tinta hitam juga meraung keras, seolah-olah mereka ingin melampiaskan semua keluhan yang telah mereka derita selama bertahun-tahun. Seluruh Great Evolution Pass bergetar di bawah gelombang sorakan ini. Senyum leluhur tua menghilang dalam sekejap, dan setelah beberapa saat, Great Evolution Pass yang berputar perlahan akhirnya berhenti. Pada intinya, 5 Master Orde ke-8 hampir kelelahan, wajah mereka pucat dan aura mereka lemah. Seperti dugaan Yang Kai, dengan 5 tetua Orde ke-8 ini menjaga inti, tanpa leluhur tua mengambil alih, tidak mungkin bagi mereka untuk pergi. Sekarang leluhur tua Smile telah kembali untuk membantu mereka dapat melarikan diri dari penyerapan kekuatan inti. Sorakan di dalam celah berlanjut, tetapi leluhur tua Smile dengan cepat muncul di depan Yang Kai dan bertanya, apa yang terjadi? Begitu dia kembali, dia memperhatikan bahwa kulit Yang Kai tidak benar. Itu bukan karena dia terluka, tetapi karena sesuatu telah terjadi. Yang Kai dengan cepat menjelaskan apa yang dia temukan di ruang sarang tinta dan bagaimana dia bergegas kembali untuk memungkinkan Great Evolution mengirim pesan ke berbagai jalur gunung. Leluhur tua Smile juga mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Apakah menurutmu para raja kerajaan itu sedang menyergap Orde ke-9 ras manusia? Yang Kai berkata, itulah yang saya pikirkan sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya jika mereka benar-benar ingin menyergap Master ras manusia Orde ke-9, mereka tidak akan tinggal di sarang tinta tetapi seharusnya bersembunyi di medan perang. Ini juga mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Apa gunanya menjaga sarang tinta? Jika mereka ingin berurusan dengan ras manusia Orde ke-9, bersembunyi di medan perang dan tiba-tiba melancarkan serangan adalah pilihan terbaik. Senyum leluhur tua mengangguk sedikit dan berkata, itu benar, 20 atau lebih raja kerajaan bukanlah kekuatan kecil, cukup untuk menyapu zona perang manapun, tetapi jika mereka tidak di sini untuk menyergap Orde ke-9 ras manusia, mengapa? Ini juga sesuatu yang murid ini tidak bisa mengerti. Leluhur tua Smile juga tidak bisa mengerti mengapa semua yang dilihat Yang Kai di sarang tinta tampak sangat aneh. Sesaat kemudian, leluhur tua Smile tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirimkan ledakan ki ke dalam kekosongan, menyebabkannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Yang Kai meliriknya dan menebak bahwa ini adalah sinyal untuk mengumpulkan master tentara. Tentara telah mengejar klan tinta hitam selama 2 atau 3 hari sekarang, jadi mereka seharusnya membunuh sebanyak yang mereka bisa. Jika mereka tidak bisa membunuh mereka, tidak ada gunanya mengejar mereka. Setelah melakukan semua ini, Smile Old Ancestor berkata, mari kita tunggu, kita tidak punya cukup otak. Ketika Kepala Besar Siang dan Kepala Besar Mi kembali, mereka mungkin memiliki beberapa ide. Petik 2. Di pihak Great Evolution Army, Siang San dan Mi Jinglun adalah yang paling cerdas. Dalam situasi saat ini, menunggu mereka berdua kembali mungkin merupakan solusi terbaik. Segera, leluhur tua memerintahkan, siapkan arai luar angkasa dan bersiaplah untuk mengirim Orde ke-8 ke berbagai zona perang kapan saja. Ya, di dalam aula utama, semua Master Open Heaven setuju. 5378. Di dalam Great Evolution Pass, ada dinding yang rusak. Sebelumnya,
Ketika mereka menyerang kota Raja Klan Tinta Hitam, evolusi hebat telah mengalami serangan balik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dengan leluhur tua yang secara pribadi mengawasi situasinya, banyak pertahanannya telah terkoyak. Serangan Klan Tinta Hitam menyapu seluruh jalur evolusi hebat, mengubah semua bangunan menjadi debu. Saat ini, di Great Evolution Pass, selain beberapa lokasi yang sangat penting, seperti aula transportasi, hanya monumen roh pahlawan dan pemakaman yang tidak tersentuh. Evolusi hebat telah memenangkan pertempuran ini, tetapi harga yang mereka bayar jelas tidak kecil. 2 hari setelah leluhur tua Smile mengirimkan sinyal untuk mengumpulkan pasukan, para prajurit evolusi besar yang mengejar Klan Tinta Hitam kembali satu demi satu, dan setelah pertempuran, evolusi besar berangsur-angsur menjadi lebih hidup. Rumah daun berantakan, Yang Kai tidak repot-repot membersihkan dan malah menemukan tempat untuk bermeditasi dan menyembuhkan. Divine Sense-nya telah rusak parah, sangat memengaruhi pikirannya, dan pemandangan yang dia lihat di Ignis Space membuatnya bingung. Dia merasa seperti telah melewatkan sesuatu. Pedang Ki yang menempel di tubuhnya juga telah dinetralkan oleh leluhur tua Smile, dan setelah 2 hari, luka-lukanya telah sembuh secara signifikan. Kekuatan Vena naga kuat, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang luka fisiknya. Pada satu titik, Yang Kai membuka matanya dan melihat sekelompok wajah yang dikenalnya. Fajar telah kembali, namun, jumlah orang jauh lebih kecil. Dawn memiliki total 50 orang, termasuk Yang Kai dan Feng Ying, yang telah menembus Orde ke-8. Namun, hanya 31 orang yang kembali. Di antara Orde ke-7, hanya Shen Ao, Yu Xiou, Bai Yi, Sueya, dan Miao Feiping yang tersisa. Tidak ada Ningqizi dan Ren Bingbai. Para kultivator yang kembali semuanya berlumuran darah, luka mereka bervariasi dalam tingkat keparahan. Mata Yang Kai sedikit menyipit. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa pertempuran ini tidak akan membuat pasukan Fajar tidak terluka. Karena ini adalah pertempuran terakhir dari perang evolusi besar, dan pasukan Fajar sebelumnya telah menjerat penguasa wilayah Klan Tinta Hitam, sehingga korban tidak dapat dihindari. Ketika dia melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya tidak kembali, hatinya masih sakit. Ini terutama berlaku untuk Ningqizi, veteran pasukan Fajar, yang telah terluka parah dan diambang kematian terakhir kali. Dia baru saja berhasil bertahan, tetapi kali ini, dia gagal untuk kembali. Sejak berdirinya Dawn Squad, telah terjadi pertempuran skala besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari kehancuran kota raja 200 tahun yang lalu dan jatuhnya Qi Taichu, tidak ada banyak korban. Tapi hari ini, lebih dari 30% anggota tim telah berkurang. Fakta bahwa pasukan Fajar dapat mundur tanpa cedera dari pertempuran besar berkali-kali tidak ada hubungannya dengan Yang Kai. Kekuatan Yang Kai luar biasa dan dia mampu menghancurkan rekan-rekannya. Dengan dia yang bertanggung jawab, bahaya yang dihadapi anggota Dawn Squad di medan perang akan jauh lebih kecil. Seringkali, krisis diselesaikan olehnya bahkan sebelum tiba. Namun, dalam pertempuran ini, dia belum bisa bertarung bahu-membahu dengan Dawn Squad. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia adalah orang yang telah menghancurkan sarang tinta tingkat tuan kerajaan, dan dia juga orang yang telah menghancurkan sarang tinta tingkat tuan wilayah, Cekong dan murid tinta hitam Orde ke-9 itu juga dibunuh olehnya. Tanpa dia sebagai landasan, kekuatan Dawn Squad sangat berkurang. Di medan perang yang begitu kacau, tidak mungkin untuk memastikan keselamatan semua orang. Lebih dari 30 orang tiba di depan Yang Kai, dipimpin oleh Shen Ao, yang menangkupkan tinjunya ke arah Yang Kai dan berkata dengan suara rendah, Shen Ao telah kembali dengan tim. Untungnya, kami tidak gagal dalam misi kami dan membunuh seorang tuan wilayah, 34 tuan feodal, dan lebih dari 5.000 orang di bawah tuan feodal. Petik 2. Penguasa wilayah yang telah terjerat oleh pasukan Dawn Squad telah berakhir dengan cara yang sama dengan orang yang telah terjerat oleh tim penyu tua. Leluhur tua Smile dengan santai melukainya sementara Shen Ao dan yang lainnya bergegas maju untuk membunuhnya. Segera setelah itu, pasukan Klan Tinta Hitam melarikan diri dalam kekalahan sementara pasukan Fajar mengejar musuh, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya sampai leluhur tua mengirimkan sinyal agar mereka kembali. Yang Kai sedikit mengangguk, terima kasih atas kerja keras kalian, semuanya. Evolusi hebat saya memenangkan pertempuran ini dan zona perang evolusi besar telah diselesaikan sepenuhnya. Tolong sembuhkan dirimu. Petik 2. Ya, Shen Ao menjawab, dan semua orang mulai berkultivasi. Tidak ada yang menyebutkan mereka yang tewas dalam pertempuran, bukan karena mereka telah dilupakan, tetapi karena tidak perlu. Semua prajurit yang telah memasuki medan perang tinta sudah lama melupakan hidup dan mati, dan semua orang tahu mereka akan mati dalam pertempuran itu. Kematian,
Bagi prajurit ras manusia di medan perang tinta, tidak menakutkan, kematian yang tidak berarti adalah hal paling mengerikan yang bisa terjadi. Reruntuhan Manor itu sunyi ketika 30 atau lebih orang diam-diam berkultivasi, tetapi Yang Kai tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Pertempuran pahit ini diharapkan dan tidak terduga. Jika bahkan tim elit seperti Dawn terluka parah, bagaimana dengan tim biasa lainnya? Setelah pertempuran ini, berapa banyak tentara evolusi hebat yang bisa bertahan? Lebih dari 300 tahun yang lalu, Great Evolution Army telah dibentuk, dan dari Wind Cloud Pass dan Azure Void Pass, mereka telah mengirimkan pasukan mereka. Pada saat itu, seluruh pasukan diisi dengan 60.000 tentara dan 120 kepala garnisun Orde ke-8. 200 tahun yang lalu, setelah perang pemulihan evolusi besar, tentara evolusi besar menderita banyak korban, dengan hanya 70 atau lebih kultivator Orde ke-8 yang tersisa dan hanya 30 atau 40.000 tentara yang tersisa. Sekarang, berapa banyak yang masih hidup? Di medan perang sebelumnya, ketika aura berbagai penguasa wilayah telah layu, Yang Kai juga merasakan jatuhnya para penguasa Open Heaven Orde ke-8. Dalam perang, tidak mungkin tidak ada korban, terutama dalam pertempuran menentukan yang akan menentukan masa depan kedua ras. Korbannya sangat besar, namun, semua kematian ini sepadan. Kematian hari ini dapat ditukar dengan kedamaian hari esok, dan upaya generasi sebelumnya semua demi mencegah generasi muda melanjutkan perjalanan mereka yang sulit. Yang selamat menikmati sukacita kemenangan, dan yang gugur akan dikenang. Yang Kai memfokuskan pikirannya dan fokus pada penyembuhan luka-lukanya. Sampai leluhur tua Smile memanggilnya. Aula konferensi telah terpengaruh oleh pertempuran sebelumnya dan telah menjadi reruntuhan. Aula konferensi saat ini telah dibangun kembali di posisi semula. Pada saat Yang Kai tiba, keempat komandan resimen sudah berkumpul di aula utama, bersama dengan leluhur tua. Di antara 4 komandan resimen, Xiang San dan Mi Jinglun tampaknya tidak mengalami cedera, sementara wajah Liu Ziping pucat dan auranya lemah. Jelas, dia terluka. Yang cedera paling serius adalah Ouyang Lie. Tidak diketahui bagaimana orang ini bertarung dengan penguasa wilayah klan tinta hitam, tetapi kepalanya hampir terbelah. Yang Kai bisa dengan jelas melihat luka di dahinya dan retakan di tengkoraknya. Cedera seperti itu bisa dikatakan selangkah lagi dari kematian. Yang Kai melirik dan diam-diam terkejut, berpikir bahwa komandan resimen ini terlalu ceroboh. Cedera seperti itu hanya selangkah lagi dari kematian. Merasakan tatapannya, Ouyang Lie memelototinya dan mendengus, tuan tua ini telah membunuh 2 penguasa wilayah, jadi tidak dapat dihindari bagiku untuk menderita beberapa luka ringan. Yang Kai tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa membungkuk kepada orang banyak. Mi Jinglun langsung ke intinya, Yang Kai, apakah Anda pernah menyelidiki sarang tinta raja kerajaan sebelumnya? Yang Kai mengangguk, karena saya tidak ada hubungannya, saya ingin menanyakan tentang reaksi klan tinta hitam di zona perang lainnya, tetapi saya tidak berharap untuk menemukan sesuatu yang lain. Xiang San berkata, jelaskan penemuanmu secara detail. Yang Kai dengan cepat menggambarkan adegan itu secara rinci. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Liu Ziping mengerutkan kening, menurut apa yang Anda katakan, ada lebih dari 120 avatar jiwa yang berkumpul di ruang sarang tinta. Ya, sarang tinta tingkat raja kerajaan berhubungan dengan avatar jiwa, yang berarti bahwa setidaknya ada 120 raja kerajaan di seluruh medan perang tinta. Kamu pikir mereka menyergap leluhur tua ras manusia? Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, reaksi pertama murid adalah ini, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika para raja kerajaan ini benar-benar ingin menyergap leluhur tua ras manusia, mereka tidak akan tinggal di sarang tinta, melainkan bersembunyi di medan perang. Petik 2. Dia telah mengatakan ini kepada leluhur tua Smile sebelumnya, tetapi itu juga sesuatu yang sangat dia bingungkan. Ekspedisi dari berbagai zona perang ras manusia diluncurkan pada saat yang bersamaan. Ketika evolusi hebat dan klan tinta hitam bertarung, zona perang lainnya seharusnya juga meletus. Tidak peduli di mana 20 atau lebih raja kerajaan, ketika perang pecah, bahkan jika mereka tidak bersembunyi di balik bayang-bayang, mereka tidak akan tinggal di belakang untuk menjaga sarang tinta. Apa yang ingin mereka lakukan? Alis Mi Jinglun berkerut, bahkan seseorang yang cerdik seperti dia merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bertanya apakah indera Yang Kai salah. Untuk acara sebesar itu, Yang Kai tidak bisa gegabah. Terlebih lagi, Divine Sense Yang Kai setidaknya merupakan Orde ke-8. Di tempat seperti ruang sarang tinta, jika hal semacam ini bisa dirasakan salah, kultivasinya akan sia-sia. Mereka tidak meragukan kata-kata Yang Kai,
Tetapi apa yang tidak dapat mereka pahami sekarang adalah apa maksud dari 20 atau lebih raja kerajaan ini, dan di mana mereka berada. Apakah benar-benar hanya ada 20 atau lebih raja kerajaan? Yang Kai telah merasakan banyak hal, tetapi apakah itu saja? Apakah ada rahasia yang lebih tersembunyi? Xiang San juga tidak bisa mengetahuinya. Leluhur tua Smile berkata, tidak peduli apa, masalah ini telah dilaporkan ke semua lintasan utama, jadi ras manusia Orde ke-9 harus waspada. Jika para raja kerajaan itu benar-benar ingin meluncurkan serangan diam-diam, mereka mungkin tidak akan berhasil. Semua orang mengangguk. Xiang San tiba-tiba menoleh ke Yang Kai dan bertanya, apalagi yang kamu lihat di ruang sarang tinta? Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Avatar jiwa dari 20 atau lebih raja kerajaan tetap stabil dan jelas terpisah dari avatar jiwa dari ratusan raja feodal lainnya. Saat dia berbicara, alis Yang Kai berkerut saat dia dengan hati-hati memikirkan kembali adegan pada saat itu. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, jika aku benar-benar harus mengatakannya, reaksi para raja kerajaan itu cukup aneh. Petik 2. Apa yang aneh tentang itu? Leluhur tua Smile bertanya. Avatar jiwa dari 100 atau lebih tuan feodal harus sesuai dengan berbagai zona perang, karena dalam hal jumlah, hanya tuan kerajaan dan tuan wilayah yang memiliki kesempatan untuk mempertahankan sarang tinta. Komunikasi di antara mereka cukup kacau dan pada dasarnya panik. Ini juga bisa dimengerti. Dengan invasi tiba-tiba dari pasukan ras manusia dan Evil Breaking Divine Lens, klan tinta hitam di hampir setiap zona perang telah menderita banyak korban, jadi akan aneh jika mereka tidak panik. Pada saat itu, banyak tuan feodal telah meminta bala bantuan dari zona perang lain, tetapi ekspedisi ras manusia telah sepenuhnya menyapu seluruh medan perang tinta, jadi meminta bala bantuan tidak ada gunanya. Dibandingkan dengan para raja feodal yang panik itu, para raja kerajaan itu tampaknya terlalu acuh tak acuh. Perasaan yang mereka keluarkan, seperti menonton pertunjukan. Setelah 2 hari penyembuhan, kerusakan pada jiwanya telah meningkat secara signifikan, memungkinkan pikiran Yang Kai menjadi lebih jernih. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan beberapa petunjuk. 5379. Menonton pertunjukan. Ni Jinglun bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Yang Kai mengangguk dengan serius, seolah-olah perang antara dua ras tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika bukan karena murid ini yang menyelidiki mereka karena penasaran, mereka mungkin tidak akan memperhatikan saya. Petik 2. Pada saat itu, Yang Kai juga tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia pergi untuk menyelidiki tempat berkumpulnya para bangsawan, yang menarik perhatian salah satu dari mereka. Rasa ilahinya, yang sebanding dengan Open Heaven Orde ke-8, dan kata-kata yang dia gunakan untuk menanggapinya pada waktu itu juga menjadi cacat. Sebelum dia memasuki ruang sarang tinta, berita kematian Mo Zhao sudah menyebar. Jika dia tidak berlari cukup cepat, lukanya akan lebih parah. Xiang San dan yang lainnya tetap diam. Hanya berdasarkan deskripsi Yang Kai saat ini, sulit untuk menentukan niat dari klan tinta hitam. Sekarang setelah berita itu menyebar ke berbagai jalur gunung, para master ras manusia Orde ke-9 semuanya berjaga-jaga. Bahkan jika raja kerajaan klan tinta hitam benar-benar bermaksud untuk menyergap mereka, itu tidak akan mudah untuk berhasil. Adapun membiarkan Yang Kai memasuki ruang sarang tinta lagi, itu juga tidak realistis. Dia sudah diekspos. Jika dia masuk lagi, kemungkinan besar dia akan menjadi sasaran para raja kerajaan itu, dan jika ada yang salah, dia tidak akan pernah kembali. Setelah hening sejenak, Yang Kai berkata, selain itu, ada hal lain yang sangat diperhatikan oleh murid ini. Apa itu? Xiang San bertanya. Ruang sarang tinta. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Menurut informasi yang kami miliki sekarang, sarang tinta memiliki hierarki yang ketat. Sarang tinta tingkat tuan kerajaan telah melahirkan sarang tinta tingkat tuan wilayah, dan sarang tinta tingkat tuan wilayah telah melahirkan sarang tinta tingkat tuan feodal. Kehendak sarang tinta tingkat raja kerajaan dan sarang tinta tingkat tuan wilayah keduanya dapat diubah menjadi ruang sarang tinta, menjadi platform bagi sarang tinta untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi. Jika itu masalahnya, wasiat sarang tinta macam apa yang terbentuk ketika saya memasuki ruang sarang tinta melalui sarang tinta tingkat raja kerajaan? Apakah itu berarti ada sarang tinta kelas yang lebih tinggi di atas sarang tinta tingkat raja kerajaan? Saat dia berbicara, Yang Kai melirik ekspresi Xiang San dan yang lainnya dan bertanya, apakah kalian semua mengharapkan ini? Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir tidak berubah, sepertinya tidak terlalu terkejut. Xiang San mengangguk dan berkata, saya memang memiliki beberapa harapan, tetapi saya hanya memiliki beberapa kecurigaan sebelumnya.
Ras manusia tidak tahu banyak tentang sarang tinta, dan Andalah yang pergi jauh ke wilayah klan tinta hitam untuk mendapatkan beberapa informasi. Dahulu kala, eselon atas ras manusia curiga bahwa sarang tinta tingkat raja kerajaan dapat melahirkan sarang tinta tingkat tuan wilayah. Sarang tinta tingkat tuan wilayah dapat melahirkan sarang tinta tingkat tuan feodal. Jadi dari mana sarang tinta tingkat raja kerajaan berasal? Tidak mungkin itu muncul tanpa alasan, jadi semua ini harus memiliki sumber. Petik 2. Ni Jinglun melanjutkan, judul Ingnes dari klan tinta hitam sangat menarik dan dapat ditelusuri. Karena pembiakannya, sarang tinta tingkat tuan wilayah adalah sarang anak dari sarang tinta tingkat tuan kerajaan. Demikian pula, sarang tinta tingkat tuan feodal adalah sarang anak dari sarang tinta tingkat tuan wilayah. Karena ada sarang anak, apakah berarti ada sarang induk? Namun, klan tinta hitam sepertinya tidak pernah memiliki sarang induk, jadi kami pernah curiga bahwa sarang tinta tingkat raja kerajaan juga merupakan sarang anak dari sarang tinta tertentu, dan sarang tinta itu seharusnya sarang induk klan tinta hitam, sumber segalanya. Petik 2. Induk sarang. Yang Kai mengangkat alisnya. Ni Jinglun mengangguk, tapi semua ini hanya tebakan, tidak ada cara untuk memastikannya. Namun, dari pengalaman Anda sebelumnya, sarang induk benar-benar ada. Ruang sarang tinta yang Anda masukkan harus menjadi ruang sarang induk, dan hanya ruang sarang ibu yang dapat menghubungkan banyak sarang tinta tingkat raja kerajaan. Petik 2. Yang Kai berpikir sejenak, jika itu masalahnya, 20 atau lebih tuan kerajaan itu, mungkinkah mereka menjadi penjaga sarang ibu? Xiang San dan Mi Jinglun saling memandang dan mengangguk, itu mungkin. Karena sarang induk adalah sumber segalanya, itu pasti sangat penting bagi klan tinta hitam. Karena itu masalahnya, pasti akan ada ahli yang melindunginya. Dengan lebih dari 20 raja kerajaan, barisan mereka tidak bisa dikatakan lemah. Dengan mereka menjaga sarang induk, dalam keadaan normal, sarang induk akan aman. Di dalam alam semesta kecil yang Kai, ada pemandangan serupa dengan sarang ras batu kecil. Ras batu kecil yang kuat selalu menjaga sarangnya dan tidak akan mudah keluar. Ini juga menjelaskan mengapa 20 atau lebih raja kerajaan bertingkah seperti mereka sedang menonton pertunjukan. Sebagai penjaga sarang induk, mereka tidak bisa dengan mudah pergi. Tidak peduli seberapa cemas situasi di luar, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, kami tidak memiliki banyak informasi tentang klan tinta hitam, jadi tidak mungkin untuk mengatakan apakah yang baru saja kami katakan itu benar atau tidak. Namun, selama manusia dari berbagai zona perang bisa menang, semuanya pada akhirnya akan terungkap. Petik 2. Itu cukup menggelikan. Ras manusia telah terjerat dengan klan tinta hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan generasi elit telah dikirim ke medan perang tinta, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang klan tinta hitam. Di sisi lain, karena klan tinta hitam mampu mengubah Open Heaven ras manusia menjadi murid tinta hitam, mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang ras manusia. Ouyang Lie, yang mendengarkan dari samping, merasakan sakit kepala datang, apa gunanya begitu peduli? Jika memang ada sarang induk, kita bisa menemukannya dan meledakkannya. Tidak banyak, hanya 20 atau lebih raja kerajaan, tetapi kami memiliki lebih dari 100 leluhur tua. Jika kita bergabung, kita tidak perlu takut pada mereka. Petik 2. Dia adalah kultivator Open Heaven Orde ke-8, tetapi tidak diketahui dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa 20 atau lebih raja kerajaan tidak banyak. Namun, apa yang dia katakan tidak salah. Bahkan jika klan tinta hitam benar-benar memiliki sarang induk, jika mereka menemukannya, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Pada akhirnya, seseorang membutuhkan kekuatan. Saat semua orang sedang berdiskusi, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh celah gunung. Blue Sky Pass memenangkan kemenangan besar, tuan kerajaan klan tinta hitam terbunuh, kurang dari 10 tuan wilayah selamat, dan kota raja dihancurkan. Petik 2. Blue Sky Pass memenangkan kemenangan besar, tuan kerajaan klan tinta hitam terbunuh, kurang dari 10 tuan wilayah selamat, dan kota raja dihancurkan. Petik 2. Blue Sky Pass memenangkan kemenangan besar, tuan kerajaan klan tinta hitam terbunuh, kurang dari 10 tuan wilayah selamat, dan kota raja dihancurkan. Petik 2, petik 2. Semakin banyak suara terdengar. Jalur evolusi hebat yang awalnya tenang tiba-tiba mulai mendidih, suara sorak-sorai hampir menyebabkan seluruh jalur gunung bergetar. Blue Sky Pass memenangkan kemenangan besar, raja kerajaan terbunuh, dan kota raja dihancurkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi ras manusia. Pertempuran di pihak Great Evolution telah diselesaikan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zona perang lainnya.
Orde ke-8 yang baru saja kembali semuanya dalam keadaan pemulihan darurat, siap menggunakan Space Array untuk memperkuat lintasan gunung lainnya. Kemenangan di zona perang evolusi besar bukanlah apa-apa. Lebih dari 200 tahun yang lalu, klan tinta hitam telah sepenuhnya dialihkan, dan klan tinta hitam telah dipaksa untuk mundur ke kota raja, bahkan menggunakan ribuan sarang tinta tingkat tuan feodal, untuk membentuk garis pertahanan. Menghadapi klan tinta hitam seperti itu, bagaimana mungkin tentara evolusi hebat tidak menang? Meskipun penampilan murid tinta hitam Orde ke-9 agak mengejutkan, itu tidak banyak berpengaruh. Dapat dikatakan bahwa sebelum ekspedisi, para prajurit tentara sudah siap secara mental untuk kemenangan. Kemenangan tak terelakkan, tapi itu bukan kejutan yang menyenangkan. Tapi sekarang, beritanya berbeda. Setelah zona perang evolusi hebat, zona perang lain telah menang. Semua orang percaya bahwa ini baru permulaan. Saat perang berlangsung, lebih banyak zona perang akan mengirimkan kabar baik. Sumber suara itu dari aula transportasi, dan saat suara itu menyebar, utusan itu juga terbang dari aula transportasi. Sesaat kemudian, seorang kultivator Orde ke-7 bergegas ke aula utama, salah satu penjaga aula transportasi, berteriak dengan penuh semangat, melaporkan, Blue Sky Pass telah memenangkan kemenangan besar, dan berita kemenangan telah menyebar ke semua lintasan utama. Tanda seru petik 2. Xiang San tertawa, serahkan. Penjaga Orde ke-7 dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat menyerahkan slip batu giok. Divine Sense Xiang San menyapunya dan dia tersenyum lebih bahagia. Ni Jinglun dan yang lainnya bergiliran memeriksa isi slip giok, semuanya cukup senang. Kemenangan di Blue Sky Pass telah menghapus kekhawatiran semua orang sebelumnya tentang sarang induk. Apalagi mengkhawatirkannya sekarang tidak ada gunanya. Jika klan tinta hitam benar-benar memiliki semacam rencana, mereka seharusnya dapat segera mengetahuinya. 3 hari kemudian, laporan kedua tiba. Suara Master Open Heaven Orde ke-7 bergema di seluruh Great Evolution Pass sekali lagi. Yin Yang Pass memenangkan kemenangan besar dan membunuh 87 penguasa wilayah. Pasukan klan tinta hitam dikerahkan dan kota raja dihancurkan. Beberapa hari kemudian, Azure Void Pass memenangkan kemenangan besar. Kekuatan leluhur tua tidak terbatas, dia sendirian membunuh raja kerajaan klan tinta hitam. Kemenangan Wind and Cloud Pass. Myriad Demon Pass menang. Setengah bulan kemudian, hampir setiap hari, akan ada laporan kemenangan. Kadang-kadang, bahkan akan ada 2 atau 3 laporan seperti itu, yang semuanya berasal dari berbagai zona perang di mana ras manusia tidak terkalahkan dan klan tinta hitam dikalahkan. Banyak raja kerajaan klan tinta hitam telah terbunuh, sementara tuan wilayah telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, apalagi tuan feodal. Banyak laporan tidak menyebutkan raja kerajaan, jadi jelas mereka tidak terbunuh. Seorang raja kerajaan tidak mudah untuk dibunuh. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, leluhur tua ras manusia di setiap zona perang telah bertarung dengan raja kerajaan klan tinta hitam, dan masing-masing dari mereka menderita luka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jumlah master ras manusia Orde ke-9 dan bahkan raja kerajaan klan tinta hitam yang benar-benar mati dalam pertempuran dapat dihitung dengan satu tangan. Untuk dapat membunuh begitu banyak raja kerajaan kali ini, dapat dikatakan bahwa Evil Breaking Divine Lens memainkan peran penting. Leluhur tua tidak memiliki tombak dewa pemecah kejahatan karena tombak dewa pemecah kejahatan yang disempurnakan oleh ras manusia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi raja kerajaan. Jika mereka ingin membunuh raja kerajaan, itu akan tergantung pada kekuatan Orde ke-9 ras manusia. Meskipun leluhur tua tidak memiliki Evil Breaking Divine Lens, Orde ke-8 memilikinya, dan penguasa wilayah tertangkap basah dan menderita banyak korban. Dengan demikian, Orde ke-8 dapat meluangkan waktu untuk membantu leluhur tua. Selama 5 atau 6 Master Orde ke-8 bersedia membantu, ras manusia Orde ke-9 akan memiliki kesempatan untuk membunuh raja kerajaan. Harga yang harus mereka bayar untuk ini adalah nyawa beberapa Master Open Heaven Orde ke-8. Namun, karena ini adalah kabar baik, itu hanya menyebutkan keuntungan. Tidak ada berita tentang korban manusia, tetapi semua orang tahu bahwa di balik pencapaian ini adalah darah dan nyawa para Master ras manusia. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa beberapa zona perang pertama yang harus diselesaikan memiliki semacam hubungan dengan Yang Kai. Tidak perlu menyebutkan Blue Sky Pass, tempat pertama yang menerima kabar baik. Sejak Yang Kai tiba di Ing Battlefield, dia telah tinggal di Blue Sky Pass sampai dia dipindahkan ke Great Evolution Army. Jalur Yin yang kedua adalah sama. Yang Kai pernah pergi ke Yin yang Pass untuk sebuah misi. Myriad Demon Pass adalah sama.
Yang Kei tinggal di sana sebentar meminta leluhur tua Myriad Demons Heavens untuk bimbingan tentang kultivasi dua teknik mata besar. Untuk ini, dia telah membayar harga yang mahal. Alasan untuk ini secara alami karena Yang Kei telah menemukan semua pintu masuk ke gua semesta surga dan surga alam semesta di luar celah gunung ini dan telah menggunakan tentara ras manusia untuk memasang berbagai jebakan untuk membunuh para master klan tinta hitam. Dapat dikatakan bahwa ketiga zona perang ini telah menderita kerugian yang signifikan sebelum ini, terutama Blue Sky Pass. Kamp pos terdepan terletak di pinggiran kota Raja Klan Tinta Hitam dan terhubung ke beberapa formasi alam semesta. Jika ras manusia ingin menyerang kota Raja, mereka hanya perlu berteleportasi beberapa kali, membuatnya lebih mudah daripada jalur gunung lainnya. 5380. Dengan cara ini, zona perang langit biru secara alami akan menjadi zona perang kedua yang menekan klan tinta hitam setelah zona perang evolusi hebat. Tidak sulit untuk memahami mengapa Azure Void Pass dan Wind Cloud Pass akan mengikuti di belakang. Lebih dari 300 tahun yang lalu, ketika tentara evolusi besar pertama kali didirikan, mereka telah mengirim pasukan dari dua jalur gunung ini. Pada saat itu, tentara evolusi hebat pertama kali berpartisipasi dalam perang besar dua jalur gunung ini melawan klan tinta hitam sebelum mengirim pasukan. Pada saat itu, pasukan yang berkumpul di dua jalur gunung ini masing-masing memiliki 60.000 master ras manusia dan telah membantai master klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam satu pertempuran, mereka hampir memusnahkan semua penjajah dan banyak penguasa wilayah klan tinta hitam telah mati. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, klan tinta hitam Azure Void Pass dan klan tinta hitam Wind dan Cloud Pass menderita banyak korban, meletakkan dasar untuk kemenangan besar hari ini. Kabar baik datang satu demi satu. Kabar baik dari berbagai jalur gunung tidak hanya dikirim ke Great Evolution Pass, tetapi juga ke berbagai jalur gunung. Sama seperti bagaimana Great Evolution Pass memenangkan kemenangan besar, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyebarkan berita. Kemenangan semacam ini sudah cukup untuk meningkatkan moral pasukan ras manusia. Di berbagai medan perang, tentara ras manusia bertempur dengan lebih berani. 10 hari setelah zona perang evolusi hebat diselesaikan, lebih dari selusin Master Open Heaven Orde ke-8 dikirim untuk memperkuat zona perang. Tidak setiap zona perang bisa semulus Great Evolution. Beberapa klan tinta hitam di berbagai zona perang memiliki fondasi yang kuat, jadi tidak akan mudah bagi ras manusia untuk menang. Namun, eselon atas ras manusia telah membuat rencana untuk zona perang ini. Tidak perlu bertarung langsung dengan klan tinta hitam, mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Setelah zona perang lainnya menang, bala bantuan akan tiba. Misalnya, jika Great Evolution menang lebih awal, mereka akan dapat mendukung zona perang ini. Ada lebih dari 10 Master Orde ke-8, jadi barisan mereka tidak lemah, belum lagi alam semesta kecil mereka juga memiliki Open Heaven Orde ke-7. Di pihak Great Evolution, lebih dari selusin Master Orde ke-8 diteleportasi, tetapi ketika mereka benar-benar tiba, kekuatan yang mereka tunjukkan adalah lebih dari 10 Master Orde ke-8 dan hampir 200 Open Heaven Orde ke-7. Alam semesta kecil Orde ke-8 dapat menampung 20 kultivator Orde ke-7. Ini hanya bala bantuan dari Great Evolution Pass. Berbagai jalur gunung yang telah menaikkan level zona perang masing-masing juga memiliki bala bantuan. Begitu bala bantuan mereka tiba, lebih banyak master ras manusia akan dapat mengambil tindakan. Dukungan semacam ini seperti bola salju yang menggelinding di tanah, jadi bagaimana bisa klan tinta hitam menolak? Dengan hanya 2 atau 3 jalur gunung untuk mendukung satu, jalan buntu akan dengan mudah dipecahkan. Ras manusia tidak pernah memiliki operasi dukungan skala besar seperti itu, setidaknya tidak sebelum Yang Kei tiba di Ing Battlefield. Berbagai lintasan gunung cukup jauh dari satu sama lain, dan meskipun arai luar angkasa terhubung satu sama lain, biaya pengangkutan orang terlalu besar dan sumber daya ras manusia langka. Semakin kuat orang yang diteleportasi, semakin mengerikan konsumsinya. Di masa lalu, jika selusin Master Orde ke-8 diteleportasi ke sana, bahkan jika mereka diteleportasi ke celah gunung terdekat ke Great Evolution, itu akan cukup untuk menghabiskan semua sumber dayanya. Tanpa sumber daya, bagaimana tentara ras manusia bisa berkultivasi? Jika mereka terluka, bagaimana mereka bisa menyembuhkan luka mereka? Jika kapal perang mereka rusak, bagaimana mereka bisa memperbaikinya? Karena itu, di masa lalu, ras manusia dapat menggunakan metode teleportasi tetapi dibatasi oleh kurangnya sumber daya, jadi dukungan semacam ini sulit dicapai. Namun, semuanya berbeda sekarang. Berbagai jalur gunung semuanya memiliki sejumlah besar sumber daya,
dan dengan tambahan sumber daya yang mereka kumpulkan dari menaklukkan kota Raja Klan Tinta Hitam, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk menggunakan sebagian dari sumber daya mereka. Rencana dukungan ras manusia didasarkan pada prinsip tetangga. Sederhananya, itu mencoba yang terbaik untuk mendukung jalur gunung terdekat dengan mereka, karena semakin jauh jaraknya, semakin banyak energi yang mereka perlukan untuk berteleportasi. Meskipun ras manusia tidak kekurangan sumber daya saat ini, mereka tidak boleh menyia-nyiakan terlalu banyak. Akibatnya, jumlah master ras manusia yang dikirim oleh Great Evolution Pass cukup rendah, karena Great Evolution Pass, Azure Void Pass, dan Wind Cloud Pass sudah seimbang, jadi Great Evolution tidak perlu mengirimkan bala bantuan apapun. Banyak dari zona perang tetangga tidak menyia-nyiakan upaya dalam memberikan dukungan, dan semua kultivator Orde ke-8 yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung telah dikirim. Bahkan ada beberapa leluhur tua ras manusia yang secara pribadi pergi ke zona perang lain untuk membantu. Ini adalah mimpi buruk bagi klan Tinta Hitam. Awalnya, mereka bisa menahan serangan pasukan ras manusia, tetapi tiba-tiba, ras manusia memperoleh banyak master Orde ke-8 dan ke-7, dan bahkan satu Orde ke-9. Kebuntuan langsung menjadi pembantaian sepihak. Di Great Evolution Pass, Smile Old Ancestor tidak pergi. Informasi yang diperoleh Yang Kai dari Ignis Space membuatnya merasa agak tidak nyaman. Pada saat ini, dia tidak berani pergi begitu saja jika terjadi sesuatu pada Great Evolution Pass. Terlebih lagi, untuk membunuh Mo Zhao dengan cepat dalam pertempuran ini, dia telah mempertaruhkan nyawanya dan menderita luka berat. Dari sini, dapat dilihat bahwa Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak mudah untuk dibunuh. Mo Zhao telah terluka parah selama bertahun-tahun, dan leluhur tua Smile hampir mencapai puncaknya. Namun membunuhnya masih sangat sulit, apalagi raja kerajaan utuh lainnya di zona perang lainnya. Yang Kai juga tidak meninggalkan Great Evolution Pass. Bukannya dia tidak ingin mendukung zona perang lainnya, tetapi dia telah ditinggalkan. Tanpa ragu, fisik alam semesta kecilnya jauh lebih unggul daripada Orde ke-7 biasa. Yang Kai menduduki peringkat pertama di antara Master Orde ke-7 dalam daftar bala bantuan yang baru saja dikonfirmasi oleh Great Evolution. Dia adalah seorang kultivator kuat yang bisa menghancurkan rekan-rekannya dan berubah menjadi naga kuno yang bahkan bisa bersaing dengan penguasa wilayah. Jika dia dikirim ke zona perang lain, dia tidak akan kalah berguna dari Master Orde ke-8 lainnya. Namun, ketika pemimpinnya, Xiang San, ingin menariknya ke alam semesta kecilnya, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Bahkan alam semesta kecil Xiang San merasa seperti sedang dikekang dengan paksa. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Yang Kai mampu menekan lawannya di ranah yang sama. Fisik alam semesta kecilnya tidak lebih lemah dari Orde ke-8 manapun, tetapi kekurangannya adalah perbedaan kelas. Ditambah dengan fakta bahwa Divine Sense Yang Kai belum pulih, leluhur tua Smile juga ingin menggunakannya untuk mengobati lukanya, jadi dia membiarkannya tetap tinggal. Pertempuran di berbagai zona perang di luar berjalan lancar, tetapi sisi Great Evolution Pass tenang dan tenteram. Mereka yang perlu memulihkan diri harus memulihkan diri. Yang Kai juga meninggalkan alam semesta kecilnya, menyembuhkan lukanya sendiri sambil memberikan perawatan kepada leluhur tua Smile. Kabar baik dari berbagai jalur gunung terus menyebar, dan saat lebih banyak bala bantuan tiba di medan perang, banyak pertempuran di berbagai zona perang terputus, menyebabkan keuntungan ras manusia menjadi bola salju. Open Heaven Orde ke-7 yang menjaga aula transportasi dengan patuh melaporkan setiap berita kepada seluruh pasukan. Pada awalnya, semua orang sangat senang ketika mendengar kabar baik, tetapi setelah beberapa saat, mereka merasa itu normal. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan serangan putus asa, apakah aneh bagi ras manusia untuk menang? Ketika lebih banyak laporan masuk, beberapa di antaranya diteruskan ke leluhur tua Smile. Yang Kai tidak bertanya, leluhur tua Smile juga tidak mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Namun, dia menduga bahwa informasi ini mungkin termasuk korban manusia. Lupakan jalur gunung lainnya, berapa banyak orang di pihak Great Evolution yang masih hidup. Ketika Great Evolution mengirim pasukan, ada hampir 40.000 tentara dan lebih dari 70 Orde ke-8. Tapi sekarang, jumlah kekuatan hidup yang Kai bisa rasakan kurang dari 30.000, kurang dari 40 Orde ke-8. Bahkan dengan selusin bala bantuan Orde ke-8, hanya ada 50 dari mereka. Kemana sisa mereka pergi? Setelah pertempuran, Yang Kai telah membersihkan medan perang dan mengumpulkan sisa-sisa prajurit ras manusia, jadi dia secara alami tahu kemana mereka pergi. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, kerugian yang diderita oleh pasukan evolusi besar tidak kurang dari 200 tahun yang lalu. Ketika pertama kali didirikan,
Ada 60.000 tentara dan 120 kepala garnisun Orde ke-8, tetapi sekarang, hanya dalam 3 atau 400 tahun, bahkan tidak ada setengah dari mereka yang tersisa. Jika bahkan tentara evolusi besar yang kuat menderita kerugian besar seperti itu, situasi di zona perang lainnya dapat dibayangkan. Laporan dari dunia luar menjadi lebih sering, dan bala bantuan dari berbagai jalur manusia mulai muncul. Suatu hari 2 bulan kemudian, suara yang familiar terdengar sekali lagi melalui Great Evolution. Kemenangan besar di zona perang pertempuran besar, salah satu raja kerajaan klan tinta hitam terbunuh, seluruh pasukan klan tinta hitam musnah. Terbang sepanjang jalan, berteriak sepanjang jalan, suara itu bergema di seluruh celah gunung. Sorakan yang telah lama ditunggu-tunggu sekali lagi terdengar dari dalam dan luar Great Evolution Pass. Prajurit Great Evolution Army semua bersemangat, bersorak keras. Di dalam dunia semesta kecil, Yang Kai juga menghela nafas panjang. Meskipun dia sudah mengantisipasi kedatangan hari ini, ketika kabar baik datang, dia masih tidak bisa menahan perasaan bahagia. Alasan mengapa para prajurit evolusi besar yang telah diam selama berhari-hari begitu bersemangat adalah karena zona perang pertempuran besar adalah zona perang terakhir yang belum diselesaikan. Dalam 2 bulan terakhir, lebih dari 100 zona perang telah menerima laporan kemenangan, dan laporan terakhir berasal dari zona perang Luoseng 3 hari lalu. 3 hari kemudian, kabar baik dari zona perang pertempuran besar tiba. Pada titik ini, seluruh medan perang tinta telah dimenangkan oleh ras manusia dan semua zona perang telah ditaklukkan. Selain itu, menurut laporan itu, pemusnahan pasukan klan tinta hitam sangat jarang terjadi. Dari lebih dari 100 laporan, hanya 3 yang memiliki kata-kata seperti itu. Ingin benar-benar memusnahkan pasukan klan tinta hitam bukanlah tugas yang mudah, dan bahkan Great Evolution Pass tidak dapat melakukannya. Sebagai zona perang terakhir yang harus ditaklukkan, itu kemungkinan terkait dengan sejumlah besar bala bantuan. Klan tinta hitam tidak akan mampu menahan masuknya kultivator Orde ke-8 dan ke-7 dari berbagai jalur gunung. Namun, Yang Kai tiba-tiba menoleh ke leluhur tua Smile dan bertanya, "Leluhur tua, saya ingat pernah mendengar Anda menyebutkan bahwa ada 2 master ras manusia Orde ke-9 dan 2 raja kerajaan klan tinta hitam di zona perang pertempuran besar, kan?" Leluhur tua Smile mengangguk, sepertinya salah satu dari mereka melarikan diri. Menurut laporan itu, hanya 1 dari raja kerajaan yang terbunuh, tetapi yang terakhir telah melarikan diri. Mempertimbangkan fakta bahwa beberapa tempat tidak menyebutkan kabar baik tentang membunuh raja kerajaan klan tinta hitam, Yang Kai diam-diam memperkirakan bahwa setidaknya ada 50 atau 60 raja kerajaan klan tinta hitam yang telah melarikan diri. Jumlah ini tidak sedikit, 50 atau 60 ini bukanlah penguasa wilayah. Jika para raja kerajaan ini berkumpul, tidak ada celah gunung ras manusia yang bisa melawannya. Di masa lalu, ketika mereka ditempatkan di kota raja masing-masing, dengan pasukan dan sarang tinta mereka sendiri di bawah komando mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan zona perang di bawah yurisdiksi mereka, sehingga leluhur tua ras manusia dapat dengan mudah mengawasi mereka. Tapi sekarang, kota raja dari para raja kerajaan ini telah dihancurkan. Pasukan besar di bawah komando mereka telah sepenuhnya dihancurkan, dan bahkan sarang tinta telah dihancurkan. Itu tampak menyedihkan, tetapi pada kenyataannya, mereka telah lolos dari segala macam batasan. Mereka sekarang lebih bebas untuk bertindak. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak khawatir. Jika raja kerajaan ini tidak mati, mereka masih akan menjadi bahaya tersembunyi.